Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah, fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Alhamdulillah, jamaah salat Isya dilanjutkan dengan salat tarawih. Dan insya Allah nanti kita lanjut dengan sholat witir. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk memperbaiki kehidupan yang kekal. Jadi manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kehidupan selama-lamanya. Mulai dari alam ruh pindah ke alam rahim, kemudian ke alam dunia nih seperti ini. Nanti masuk alam kubur dan terus manusia ini akan hidup. Hadirin dirahmati Allah, di dunia ini hanya sebentar dan tipuan aja, bohong-bohongan. Yang kaya juga bohong-bohongan aja, yang miskin juga bohong-bohongan aja. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Jadi di dunia ini hanya ujian. Yang kaya diuji, bisa dia menggunakan hartanya sesuai dengan kehendak Allah. Yang miskin diuji, apakah dia akan bersabar? Bagaimana orang miskin yang bersabar? Orang miskin yang tidak mengeluh kesusahannya kepada orang lain. Orang miskin yang beriman adalah orang yang tidak pernah meminta kepada orang. Dia meminta hanya kepada Allah. Tidak mengharapkan belas kasih orang lain. Ini orang miskin yang beriman. Orang miskin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya yang bersyukur. Jadi hadirin dirahmati Allah, jadi orang beriman ini orang yang serba untung, nggak ada rugi. Ini enaknya jadi orang beriman. Orang kaya beruntung. Dia bisa zakat, bisa sedekah, bisa bangun pondok pesantren, bisa nyumbang ke masjid, bisa bantu anak yatim. Ini dikatakan orang kaya yang bersyukur. Tapi dia ada iman. Inilah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Orang miskin akan bahagia kalau ada iman. Ini jadi orang miskin kerjanya cuma ngeluh aja. Maunya dibagi aja. Tidak ada pernah pikir untuk bagi orang lain. Jadi orang miskin yang beriman ini mestinya dia senang. Karena dia akan masuk surga 500 tahun terlebih dahulu daripada orang kaya. Bahkan ini ada doanya Rasulullah SAW. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikanlah saya orang miskin.
Wa tawafani miskinan, dan wafatkanlah saya dalam keadaan miskin. Wahsurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah saya di surga bersama orang-orang miskin. Jadi kalau Allah takdirkan kita sebagai orang miskin, dia jangan mengeluh, jangan mengharap kepada orang lain, jangan meminta kepada orang lain, jangan mengadukan kesusahan ke orang lain. Ini orang miskin yang beriman. Begitu berhadir dari Allah Ta'ala, saum, ibadah saum di bulan Ramadan ini diperintahkan sama orang beriman. Orang yang tidak beriman nggak terpanggil. Jadi hanya orang yang beriman yang diwajibkan berpuasa. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, banyak sekali amalan-amalan yang dibuat di bulan Ramadan. Bahkan untuk menyambut bulan Ramadan ini kita harus merasa senang. Apalagi sudah masuk bulan Ramadan. Kenapa? Amalan-amalan di luar bulan Ramadan, amalan sunnah, tetapi di bulan Ramadan ini diberikan pahala wajib. Amalan di luar bulan Ramadan yang wajib, di bulan Ramadan ini dilipat gandakan sampai dengan 70 kali lipat. Makanya orang beriman ini gembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana yang namanya Imam Syafi'i, amalan di bulan Ramadan ini, beliau menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali hatam. Hatam 1 kali di siang hari, hatam 1 kali di malam hari. Ini udah malam 12. Udah ada yang 24 kali hatam. Subhanallah. Jadi amalan kita ini amalan masih cemen. Mungkin 1 hari 1 juz juga masih ngutang, bisa jadi. Subhanallah. Padahal dianjurkan oleh para ulama, kita ini minimal selemah-lemahnya 1 hari ini 1 juz, itu minimal. Karena Al-Quran ini merupakan pedoman kita. Subhanallah. Itulah hadirin dirahmati Allah. Jadi ilmu-ilmu yang telah kita dengar dari ulama, telah dengar dari ceramah-ceramah, mungkin telah dengar dari YouTube. Jadi bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan. Itu bagaimana ilmu ini bisa diamalkan oleh kita. Karena ilmu yang hanya ada dalam pembicaraan, subhanallah ya, dalam surat As-Saff, qabra maktan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah apa yang kamu katakan tetapi tidak kamu amalkan. Jadi kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah, ilmu pengetahuan yang telah kita dengar, yang telah kita tahu, bahkan yang telah kita hafal, kita berdoa kepada Allah ini bisa untuk mengamalkan dan menyampaikan. Rupanya itu saja, hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Kultum kuliah 7 menit. Mungkin saya lebih dari 7 menit tadi. Jadi kultumnya kuliah 17 menit. Mohon dimaafkan apabila ada kehilapan, kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.